Mendadak kapal selam nuklir Rusia hilang dari radar NATO. Vladimir Putin mungkin mengerahkan kapal selam nuklir besar yang membawa senjata kiamat terbarunya. Sebuah kapal selam nuklir K-329 Belgorod milik Rusia yang membawa senjata Karma Poseidon di Armik dilaporkan telah menghilang dari radar NATO. Sejauh ini tidak ada informasi tentang keberadaan dari kapal selam yang dimiliki 6 torpedo nuklir itu. NATO dilaporkan ialah memperingatkan anggotanya bahwa kapal selam Belgorod Rusia tampaknya tidak lagi beroperasi di luar pangkalannya di Laut Putih, tempat kapal itu aktif sejak Juli. Torpedo nuklir Poseidon dibawa kapal selam nuklir Belgorod yang pergerakannya telah membuat NATO was-was selama beberapa hari. Sebab kapal selam jenis ini tidak memancarkan gelombang panas sehingga sulit untuk dideteksi. Amerika Serikat telah mengaktifkan jaringan satelit untuk melacak torpedo yang memanfaatkan panas tinggi yang dikeluarkan oleh proyektil saat diaktifkan. Tetapi mereka tidak dapat mendeteksi mereka di bawah laut. Menurut media Italia, para pejabat memperingatkan bahwa Rusia mungkin berencana untuk menguji sistem senjata Poseidon Belgorod, sebuah pesawat tak berawak yang dilengkapi dengan bom nuklir yang diklaim Rusia mampu menciptakan tsunami radioaktif. Pesawat dirowok drone dapat dikerahkan dari kapal selam kapan saja dan diletakkan saat kedalaman 1 km di dekat kota pesisir. Media pemerintah Rusia mengklaim perangkat itu dapat menciptakan gelombang setinggi 1.600 kaki yang menghantam pantai dan menyiramnya. Kapal selam sepanjang 600 kaki itu dikirim ke Angkatan Laut Rusia pada Juli sebagai bagian dari program rahasia Presiden Rusia Vladimir Putin yang juga bertujuan untuk mengembangkan dan mengoperasikan serangkaian senjata superkelas baru. Rebecca Culver, seorang pakar intelijen strategis dan penulis memperingati bahwa penggunaan senjata semacam itu oleh Rusia hanya akan dilakukan sebagai upaya berakhir jika Rusia dan akan berada dalam perang kinetik langsung dan Rusia kalah. Culver juga mengatakan perangkat itu kemungkinan tidak dapat beroperasi hingga tahun 2027. Lokasi Belgorod tetap tidak diketahui publik. Pada Senin 3 Oktober 2022, situasi yang tidak terlalu mengejutkan bagi Culver. Dia juga mengatakan kapal selam Rusia memiliki beberapa kemampuan siluman terbaik di dunia dan bahkan telah memasuki perairan AS tanpa terdeteksi di masa lalu. Kepada Fox News, Culver mengatakan pada kalanya kapal serang bertenaga nuklir Rusia dipersenjatai dengan rudal jelajah jarak jauh beroperasi tanpa terdeteksi selama berminggu-minggu di dekat pantai AS. Satu insiden di awal tahun 2010-an melihat kapal selam terdeteksi hanya ketika meninggalkan perairan Amerika Serikat. Menurut Kevlar, rekan-rekannya dari kantor intelijen Angkatan Laut mendapatkan perlakuan serius dari seorang jenderal bintang 4 setelah kejadian itu. Belgorod merupakan kapal selam Oscar II. Ini adalah kapal selam nuklir dan konstruksinya dimulai hampir 3 tahun yang lalu pada tahun 2019. Memiliki panjang 184 meter, berat 14.700 hingga 17.000 ton di permukaan dan 24.000 hingga 30.000 ton di bawah air. Saat ini tidak ada informasi resmi tentang jangkauannya. Tujuan utama kapal selam Belgorod adalah untuk membawa 6 kendaraan bawah air tak berawak nuklir atau torpedo nuklir Poseidon. Selama pertempuran, Belgorod dapat mengintegrasikan kapal selam nuklir kecil yang dirancang untuk menyelam di laut dalam di bawah perutnya. Selain itu, Belgorod juga unggul karena memiliki kemampuan untuk membawa muatan besar termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir independen. Persenjataan kapal selam nuklir Belgorod adalah standar untuk jelas kapal selam meliputi torpedo, rudal jelajah ranjau yang lebih mengesankan adalah kehadiran 6 torpedo nuklir Poseidon. Sementara itu, Poseidon adalah torpedo otonom bertenaga nuklir antar benua. Saat ini saja Poseidon masih menjadi torpedo terbesar di dunia yang pernah dikembangkan oleh negara manapun. Torpedo ini memiliki panjang 24 meter dan diameter 2 meter. Kecepatannya di bawah air yang luar biasa, itu kecepatan 70 knot atau 130 km per jam. Torpedo bisa berenang di kedalaman 1 km. Propulsinya adalah nuklir dan hulu ledak yang didapatkan di bawahnya dalam 2 megaton. Poseidon dewa laut di penghancur dan penguasa bumi dalam mitos Yunani kuno bagi Rusia muncul sebagai kapal selam yang disebut sebagai pencipta kiamat dengan kapal selam Belgorod. Pakar Angkatan Laut AS Heshuton melaporkan di Twitter bahwa senjata super baru Kremlin ini memiliki perang sampai 184 meter. Terasa sangat mengerikan ketika Belgorod memiliki 6 buah nuklir Poseidon baru di dalamnya sebagai senjata penghancur musuh. Torpedo Rusia ini dapat menempuh jarak sekitar 10.000 km di bawah air dengan kecepatan 185 km per jam dengan kendali jarak jauh. Hulu ledak nuklir dalam mode siluman 50 meter di bawah pemukiman air dapat memicu tsunami nuklir setinggi 500 meter. Tsunami seperti ini dapat melanda seluruh kota di Amerika Serikat atau melenyapkan Inggris dalam sekejap mata. Setelah itu, kapal juga bisa menyelam hingga lebih dari 1.000 meter, dapat mengubah arah dan kedalaman selama perjalanan.
Untuk membuatnya, mungkin Rusia telah memecahkan masalah superkavitasi untuk tubuh Poseidon yang relatif besar dalam air. Superkavitasi artinya torpedo ini dikelilingi oleh lapisan pelindung udara secara dramatis, bisa mengurangi gesekan air di sekitarnya tidak menimbulkan gelombang. Serangan dari senjata ini bisa memusnahkan seluruh kelompok kapal induk AS dalam satu gerakan. Bahkan jika kota-kota besar Rusia dilalap api nuklir, Belgorod akan tetap dapat beroperasi meluncurkan torpedonya. Kekuatan dahsyat Rusia sudah keluar. Rusia bisa jadi tidak main-main. Siap-siap saja NATO dan Barat dalam ancaman. Bukan Barat saja, dunia akan merasakan dampaknya jika perang terjadi antara Barat, NATO, dan Rusia. Pada 8 Juli yang lalu, Angkatan Laut Rusia menerima pengiriman K-329 Belgorod, kapal selam bertenaga nuklir terpanjang di dunia, kata pembuat kapal selam Rusia, Sevmas, dalam sebuah pernyataan pers. Menurut Sevmas, Belgorod dirancang untuk mengatasi masalah ilmiah dan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Selain itu, dapat membantu kapal induk untuk kendaraan penyelamatan laut dan kendaraan tak berawak bawah air yang otonom. Novel News melaporkan bahwa Belgorod adalah kapal induk pertama dan drone bawah air bersenjata nuklir Poseidon yang dapat mengirimkan serangan nuklir kedua pembalasan di pusat-pusat populasi, kota-kota besar dan pusat-pusat industri di dekat pantai dengan memicu tsunami radioaktif yang menghancurkan. Sumber itu juga menunjukkan bahwa itu dirancang untuk membawa kapal selam misi khusus Lockhart yang sangat rahasia. Selain membawa drone Poseidon, The War Zone melaporkan Belgorod dapat berfungsi sebagai kapal induk untuk berbagai platform spionase bawah air tak berawak termasuk Lockhart. Sumber tersebut mencatat kemudian bahwa Belgorod yang diperkuat memungkinkan untuk duduk di dasar laut dan kemauannya untuk menggunakan kendaraan bawah air tak berawak yang dapat digunakan untuk tujuan spionase dengan mengutuk atau memotong kabel komunikasi bawah laut. Kemampuan seperti itu dapat membukakan atau bahkan melumpuhkan musuh karena 95% yang lalu lintas internet global melewati kapal ini, seperti yang dicatat oleh think tank Dewan Atlantik. Mengenai misi Belgorod, analis pertahanan dan pakar militer Rusia Alexei Leotkov menjelaskan kemungkinan pekaan kapal selam itu dalam sebuah wawancara di Radio One. Dia juga mengatakan bahwa itu dirancang untuk meluncurkan drone Poseidon dan berspesialisasi dalam misi serangan kedua. Leonkov menggambarkan Belgorod sebagai senjata pembalasan untuk perang nuklir skala besar, meluncurkan drone Poseidon dengan tanggapan atas serangan nuklir pertama yang melibatkan rudal bergerak, peluncur darat dan rudal balistik antar benua ICBM berbasis darat laut dan terhadap Rusia. Selain digunakan sebagai senjata serangan kedua, ia mencatat bahwa Poseidon dapat digunakan melawan kelompok tempur kapal induk dengan Belgorod membawanya ke lokasi peluncuran. Namun Poseidon mungkin bukan yang disukai Rusia. Dalam sebuah artikel di Beno Sorbin, Ronan Meskorov mencatat bahwa AS dapat melihat Poseidon dalam 3 cara. Pertama, AS mungkin menganggap drone Poseidon sebagai propaganda. Kedua, ia mencatat bahwa AS mungkin menganggap Poseidon sebagai alat penelitian bawah air tetapi bukan drone bawah air bersenjata nuklir yang diklaim Rusia. Ketiga, AS mungkin menganggap Poseidon sebagai senjata nyata dan memulai upaya penelitian untuk mengembangkan pertahanan udara melawan drone bawah air bersenjata nuklir. Untuk saat ini, ambiguitas strategis mungkin merupakan keuntungan paling signifikan yang dapat diberikan Poseidon kepada Rusia. Skolmakov mencatat bahwa meskipun ada logika dalam membangun senjata yang menakutkan seperti Poseidon, kebenaran keberadaan dan kemampuan senjata tersebut sangat sulit untuk diverifikasi. Dia juga mencatat bahwa Poseidon mungkin memang senjata kiamat atau ingin mempengaruhi dunia dengan narasi seperti itu untuk mencegah serangan-serangan Rusia sejak awal. Dalam salah satu kemungkinan dia mencatat bahwa narasi yang paling bertentangan setidaknya telah membingungkan para perencana pengorbanan pertahanan Amerika Serikat. The Barron Observer melaporkan bahwa Belgorod akan melakukan operasi eksperimental dengan armada utara Rusia sebelum diserahkan ke armada Pasifik, namun tidak disebutkan di mana Belgorod akan dimarkaskan selama operasi eksperimentalnya dengan armada udara. Laporan Barron Observer menunjukkan 2 kemungkinan lokasi Severodonetsk, tempat pengembangan drone Poseidon, menuju atau Teluk Olea di semenanjung kota, tempat kapal selam tujuan khusus Rusia lainnya berada.